Halo semuanya. Sebelum kita masuk ke cerita yang mungkin akan mengubah cara kalian memandang realitas, aku punya permintaan kecil. Jika kisah perjalanan ini berarti buat kalian, tolong subscribe ke channel ini. Dukungan kalian akan membantuku terus menyelidiki dan berbagi informasi penting seperti ini. Sekarang mari kita mulai. 3 bulan yang lalu hidupku berubah oleh satu telepon. Suara di seberang garis itu gemetar, penuh dengan getaran yang tak biasa. Itu adalah teman lamaku, seorang astrofisikawan di Observatorium Selatan Eropa di Chile. "Kamu harus datang ke sini," katanya tanpa basa-basi. "Kami mendeteksi sesuatu, dan kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi ini." Ketika kutanyakan lebih detail, hanya hening yang menyahut. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Akhirnya, dengan suara hampir berbisik, dia mengucapkan kata-kata yang terus bergema di kepalaku sepanjang penerbangan ke Santiago. "Ada sesuatu yang mendekat, Juan Jose, sesuatu yang tidak bisa kita hentikan." Selama puluhan tahun, karierku adalah mengejar yang tak bisa dijelaskan. Aku telah mengunjungi tempat-tempat di mana waktu seperti berhenti, mendokumentasikan fenomena yang sering diabaikan oleh ilmuwan arus utama. Tapi nada dalam suara temanku itu berbeda. Itu bukan kegembiraan seorang penemu, tapi kegetiran seorang ilmuwan yang melihat sesuatu melampaui batas pemahamannya. Di ruang kerjanya yang dipenuhi layar, dia menunjukkan grafik-grafik yang seperti diambil dari film fiksi ilmiah. Puncak energi tercatat serempak oleh observatorium di Chile, Hawaii, Afrika Selatan, dan Australia. Anomali di medan magnet bumi yang bertepatan persis dengan ledakan sinar gamma ribuan tahun cahaya jauhnya. Polanya seperti detak jantung yang semakin cepat mendesak. "Apa artinya ini?" tanyaku, mataku tak lepas dari data yang menakutkan itu. Dia melepas kacamatanya, mengusap wajahnya yang terlihat sangat lelah. "Aku pikir sesuatu akan menembus tabir dimensi," jawabnya perlahan. "Dan aku yakin nenek moyang kita sudah mengetahuinya. Itu sebabnya mereka membangun monumen-monumen itu, meninggalkan pesan-pesan itu. Mereka sedang memperingatkan kita." Percakapan itu menjadi awal dari penyelidikan yang menghabiskan hari-hariku selama 3 bulan terakhir. Aku berkelana, berbicara dengan para peneliti yang mempertaruhkan karier mereka, menelaah teks kuno dengan sudut pandang baru. Tapi petualangan ini hampir saja tidak berjalan. 2 minggu setelah kembali dari Chile, sebuah email misterius masuk. Isi pendek saja. "Aku tahu yang sedang kau selidiki. Kita perlu bicara. Jangan gunakan telepon. Datanglah ke koordinat ini besok siang." Biasanya aku akan mengabaikan pesan semacam itu. Tapi ada firasat kuat yang tak bisa kupendam. Dengan segala penuh kehati-hatian, aku pergi ke lokasi yang ditunjukkan, sebuah penggilingan tua yang terbengkalai di pinggiran Toledo. Di sanalah aku bertemu dengannya. Seorang lelaki berusia 60-an, dengan aura seorang yang biasa memegang kendali, namun matanya menyimpan kelelahan dan ketakutan. Selama 3 jam duduk di batu-batu tepi sungai, dia bercerita. Dia mengaku telah bekerja 35 tahun dalam proyek-proyek rahasia terkait fenomena anomali. Yang paling mengganggu, katanya, adalah bahwa peristiwa-peristiwa ini mengikuti pola. Mereka terkonsentrasi di garis-garis energi tertentu di planet ini, di tempat-tempat yang dianggap suci oleh budaya kuno. Frekuensinya telah berlipat ganda setiap 6 bulan dalam 3 tahun terakhir. Dia memberikan sebuah flash drive. "Ini data yang mendukung semua yang kukatakan. Gunakan dengan bijak." Sebelum pergi dia berpesan, "Pahami ini, Benitez. Ini bukan hanya fenomena fisika, ada kecerdasan di baliknya. Entah dari mana, tapi dia ada di sana. Nenek moyang kita tahu. Itu sebabnya mereka meninggalkan begitu banyak peringatan." Pertemuan itu membuatku linglung berhari-hari. Namun ketika aku menganalisis data dalam flash drive itu, semua yang kudengar menjadi nyata. Catatan-catatan insiden rahasia dari seluruh penjuru dunia. Kapal riset Rusia di Laut Bering yang kehilangan 23 menit tanpa disadari. Struktur tak kasat mata yang tertangkap kamera di Gurun Gobi. Laporan tentang kota-kota di langit dari pegunungan Andes. Dan yang paling mencemaskan, sebuah protokol bernama Omega yang berisi rencana penutupan perbatasan, hukum darurat, dan sesuatu yang disebut penahanan kesadaran saat peristiwa mencapai masa kritis dimensional.
Aku berdiri di tepi jurang rahasia yang sangat besar. Ini bukan hanya tentang sinyal aneh dari luar angkasa. Ini tentang persiapan global untuk sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan dari sini, jalan penyelidikanku berbelok ke arah yang lebih dalam, mencoba memahami bahasa peringatan yang telah ditinggalkan alam semesta dan leluhur kita selama ini. Data dari sang kontak memberi aku pijakan, tapi untuk memahami skala sebenarnya, dari apa yang mendekat, aku harus melihat ke atas. Melihat ke bintang-bintang yang selama ini diam, ternyata diam-diam sedang berbicara. Mari kita mulai dengan cerita yang mungkin pernah kalian dengar. Sinyal WOW. Tahun 1977, teleskop radio Big Ear di Ohio menangkap sebuah sinyal begitu kuat dan jelas artifisial, hingga astronom yang menemukannya menulis WOW di tepi kertas printout. Sinyal itu berlangsung tepat 72 detik dan tak pernah terdengar lagi. Resmi dinyatakan sebagai misteri yang belum terpecahkan. Tapi dalam penyelidikanku, aku menemukan sesuatu yang mengubah cerita itu sepenuhnya. Wow, bukan peristiwa tunggal. Dia adalah yang pertama dari sebuah rangkaian. Tahun 1991, sinyal lain terdengar dari Arecibo, Puerto Rico. Durasi 72 detik. Tahun 2003, sinyal ketiga tertangkap oleh 3 observatorium berbeda sekaligus, pola dan durasi yang sama. Dan inilah bagian yang membuatku merinding. Setiap sinyal berikutnya lebih kuat dari sebelumnya, dan jarak waktu antara mereka semakin memendek. Dari rentang puluhan tahun, menjadi hanya beberapa tahun. Di tahun 2023, ada 4 sinyal terdeteksi. Dan di 2025 ini, sudah 7. Ketika aku konfrontasi beberapa astronom dengan pola ini, sebagian besar menyangkal. Tapi, segelintir yang lain, dengan suara rendah penuh risiko mengakuinya. Ada protokol kerahasiaan, bisik salah seorang dari mereka. Badan-badan antariksa besar telah sepakat untuk tidak membocorkan deteksi ini, untuk mencegah kepanikan massal. Tapi, ketakutan itu mungkin memang beralasan. Karena apa yang ditunjukkan oleh sinyal-sinyal ini adalah sebuah upaya komunikasi dari suatu dimensi atau lokasi yang bahkan belum sepenuhnya kita pahami. Seolah ada sebuah tangan sedang mengetuk-ngetuk pintu realitas kita, semakin keras dan semakin sering. Namun, ini hanyalah lapisan terluar. Dalam usahaku melacak asal-usul sinyal ini, aku tersandung pada sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Projek Ambang, Project Threshold. Secara resmi, ini adalah proyek penelitian gabungan NASA dan ESA untuk mempelajari anomali ruang waktu di dekat lubang hitam. Tapi tujuan sejatinya, berdasarkan fragmen dokumen yang berhasil aku akses, jauh lebih ambisius dan mengganggu. Memprediksi kapan peristiwa konvergensi akan terjadi. Menurut model matematika kompleks mereka yang menggabungkan fisika kuantum dan teori relativitas, membran yang memisahkan realitas kita dengan dimensi lain sedang menipis. Dan ketika mencapai titik kritis tertentu, sesuatu akan menembusnya. Energi murni, entitas sadar dari dimensi lebih tinggi, atau ledakan informasi yang akan mengubah kesadaran kolektif kita. Aku menanyakan pertanyaan yang paling menekan. Kapan? Jawabannya seragam. Antara 18 bulan sampai 3 tahun ke depan. Bahkan dalam model yang lebih ekstrim, ini bisa terjadi kapan saja. Dan yang paling menghantam, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Ini adalah proses kosmik, seperti mencoba menghentikan bumi mengelilingi matahari. Duduk menelan kenyataan itu, pikiranku melayang pada semua catatan peradaban kuno yang pernah kukumpulkan. Apakah mereka juga merasakan siklus kosmik ini? Aku membuka kembali naskah-naskah tentang ramalan Maya, bukan hanya soal 2012, tapi tentang masuknya ke zaman baru. Dalam Kodeks Dresden, ada tulisan tentang tanda-tanda di langit yang akan semakin sering sampai tabir itu terkoyak. Ku bawa data grafis sinyal-sinyal itu ke seorang tetua penjaga tradisi Maya di Guatemala. Don Pedro, usia 87 tahun, memandangi data itu dan matanya berbinar sebuah pengakuan. Waktu yang diceritakan kakek buyut kita telah tiba, ujarnya pelan. Bintang-bintang sedang berbaris. Perubahan besar sudah dekat. Lalu aku ingat ramalan suku Hopi tentang berakhirnya dunia keempat
dan masuknya dunia kelima tentang saat langit dipenuhi rumah-rumah berputar di udara yang mereka sebut satelit. Dan naskah Kalacakra Tantra dari Tibet yang berbicara tentang zaman konflik, saat batas antar dunia menjadi tembus pandang. Semuanya berkumpul menjadi satu gambaran yang koheren. Sains modern dengan teleskop dan superkomputernya, dan kebijaksanaan kuno yang diwariskan melalui mitos dan naskah, keduanya sedang menunjuk ke arah yang sama. Sebuah konvergensi bukan hanya di ruang angkasa, tapi juga dalam waktu dan pemahaman. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah panggilan bangun. Dan panggilan itu terdengar semakin nyaring, baik melalui speaker observatorium maupun dalam bisikan kitab-kitab tua. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah sesuatu akan terjadi, tapi bagaimana kita sebagai individu dan sebagai spesies akan menyambutnya. Jika langit sedang mengirimkan sandi-sandi misterius, maka bumi, rumah kita, ternyata sedang memberikan respon. Ia tidak pasif. Ia bereaksi, bergetar, dan berubah dalam ritme yang sama dengan sinyal-sinyal dari kedalaman kosmos itu. Penyelidikanku pun beralih dari teleskop ke seismograf, dari bintang-bintang ke inti planet kita sendiri. Mari kita bicara tentang sesuatu yang tak kasat mata, tetapi vital, medan magnet bumi. Bayangkan ia sebagai selimut pelindung raksasa yang menyelubungi kita, melindungi kehidupan dari badai radiasi matahari dan kosmik. Selimut ini hidup, ia bergerak dan berfluktuasi, dan setiap beberapa ribu tahun, ia melakukan sesuatu yang dramatis, berbalik arah. Kutub utara magnet menjadi selatan dan sebaliknya. Nah, menurut data terbaru kita mungkin sedang berada di tahap awal salah satu pembalikan itu. Kutub magnet utara telah bergeser lebih dari 2.300 km dari Arktik Kanada menuju Siberia dalam 20 tahun terakhir. Kecepatan ini 10 kali lebih tinggi dari rata-rata sejarah. Lebih mencemaskan lagi, dalam 3 tahun terakhir, kekuatan medan magnet global kita telah melemah sebesar 9%. Bayangkan selimut pelindung kita sedang menipis dan robek-robek di beberapa bagian, persis ketika badai di luar semakin menjadi. Itulah analoginya. Di Institut Geomagnetisme di Paris, seorang geofisika menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Fluktuasi medan magnet ini katanya tidak acak, seolah-olah ia merespon sesuatu dari luar, ujarnya, menunjuk pola grafik yang kompleks. Bukan dari matahari atau ledakan bintang yang kita tahu. Ini seperti ada pengaruh konstan dan semakin kuat dari suatu sumber yang belum teridentifikasi. Lalu ada fenomena lain, resonansi Schumann. Ini adalah detak jantung elektromagnetik alami bumi, frekuensi dengungan dasar di ruang antara permukaan tanah dan ionosfer. Selama berabad-abad ia stabil di sekitar 783 Hz. Namun, sejak 2014, frekuensi ini mulai mengalami lonjakan-lonjakan aneh, terkadang mencapai 16 Hz, bahkan pernah menyentuh 36 Hz, dan inilah hal yang menakjubkan, frekuensi 7,3 Hz itu sangat dekat dengan gelombang otak manusia, dalam keadaan alfa, saat kita rileks, meditatif, dan terbuka. Banyak peneliti menduga ada hubungan mendalam antara detak jantung bumi dan kesadaran kolektif kita. Lalu, jika detak jantung bumi ini semakin cepat dan tidak teratur, apa pengaruhnya pada pikiran dan perasaan kita? Seorang neurobiolog dari Stanford yang aku temui memberikan jawaban yang sekaligus menakjubkan dan mengusik. Dia menunjukkan penelitian belum terpublikasi bahwa paparan medan elektromagnetik yang meniru anomali bumi saat ini secara terukur mengubah aktivitas otak manusia. Area yang terkait dengan persepsi ekstrasensor, intuisi, dan keadaan kesadaran mistis menunjukkan peningkatan aktivitas. Otak manusia punya kemampuan tersembunyi, jelasnya, yang hanya aktif di bawah kondisi elektromagnetik spesifik. Dan kondisi itu semakin sering terjadi. Ini bukan sekadar teori. Saat menganalisis inti es dari Antartika, para ilmuwan menemukan pola. Periode-periode fluktuasi magnetik besar di masa lalu seringkali bertepatan dengan lompatan budaya dan spiritual umat manusia. Era para nabi, kebangkitan filsafat, atau transformasi kesadaran massal, semua itu terjadi saat selimut magnet bumi sedang terganggu, seolah-olah bumi bertindak seperti tuner raksasa
yang mengatur frekuensi kesadaran apa yang bisa diakses oleh spesies manusia. Dan sekarang tuner itu sedang diputar ke setelan yang berbeda. Bukti-bukti sejarah mendukung ini. Dokumen dari biara Canterbury tahun 1978 menceritakan langit penuh cahaya aneh dan waktu yang berjalan tak menentu, di mana beberapa hari terasa seperti jam dan beberapa jam terasa seperti hari. Tepat di tahun itu, data geologi menunjukkan fluktuasi signifikan pada medan magnet bumi. Ini mengubah seluruh cara pandangku. Mungkin revolusi spiritual besar dalam sejarah, munculnya ajaran baru, ledakan kreativitas seni, atau gelombang pencerahan, bukan hanya fenomena sosial budaya. Mungkin itu juga merupakan respons biologis dan neurologis terhadap perubahan bumi yang sedang bernafas. Jika dulu perubahan ini bersifat lokal dan singkat, data sekarang menunjukkan sesuatu yang global dan berkepanjangan. Ini bukan ayunan kecil, tapi pergeseran fase yang dalam. Dan kita semua, dengan neuron dan kesadaran kita, tengah berada di dalam laboratorium raksasa ini. Kita bukan hanya penonton dari sebuah peristiwa kosmik. Tubuh dan pikiran kita mungkin adalah bagian dari instrumen itu sendiri, yang sedang disetel ulang oleh irama planet yang berubah. Lalu pertanyaannya bukan lagi, apa yang terjadi di luar sana, tapi menjadi lebih personal dan mendalam. Apa yang sedang terjadi di dalam diri kita, dan bagaimana kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut getaran dunia yang baru. Pengetahuan tentang perubahan di langit dan getaran di bumi itu satu hal. Tapi apa artinya bagi keseharian kita? Bagaimana jika tabir antar dimensi yang menipis itu mulai tampak sebagai retakan kecil yang bisa kita saksikan atau bahkan alami sendiri? Inilah yang kubawa dari ruang seminar ke jalanan, dari data ilmiah ke cerita-cerita orang biasa, yang hidupnya tersentuh oleh sesuatu yang tak terjelaskan. Seorang pilot komersial dengan 25 tahun pengalaman di Madrid bercerita padaku sesuatu yang belum pernah dia laporkan karena takut lisensinya dicabut. Saat terbang malam di atas Atlantik, dia dan kopilotnya melihat struktur cahaya kolosal muncul di depan pesawat. Bukan di radar, bukan pesawat. Cahaya itu diam di udara, seolah ruang angkasa sendiri membeku menjadi bentuk geometris yang bercahaya. Bertahan selama 3 menit penuh, lalu lenyap seketika. Bukan memudar, tekannya, tapi seperti seseorang mematikan saklar. Kisah seperti ini bukan lagi anekdot tunggal. Laporan serupa membanjir, dari penyelam yang melihat struktur anomali di kedalaman lautan, hingga warga biasa yang menyaksikan kota di langit yang muncul dan hilang di pegunungan Andes. Dunia seolah dipenuhi oleh jendela-jendela kecil yang tiba-tiba terbuka, memberi kita sekilas pandang tentang sesuatu di sebelah sana sebelum menutup kembali. Ilmuwan di Observatorium Mauna Kea, Hawaii, menyebutnya jendela dimensional. Titik-titik di mana kain ruang waktu terlihat lebih tipis. 5 tahun lalu kami mendeteksi mungkin 1 jendela setiap 2 bulan, katanya. Sekarang, beberapa kali dalam seminggu, dan mereka semakin besar, bertahan lebih lama. Pesannya jelas, penghalang itu tidak hanya menipis, tapi mulai runtuh. Namun, retakan ini tidak hanya terjadi di luar sana. Ia masuk ke dalam laboratorium paling canggih kita. Seorang fisikawan dari CERN dalam percakapan diam-diam di sebuah kafe mengaku pada hal yang mengejutkan. Dalam tumbukan partikel berenergi tinggi, mereka melihat partikel terkadang hilang sepenuhnya untuk milidetik, lalu muncul kembali dengan sifat yang sedikit berubah. Seolah-olah mereka melakukan perjalanan singkat ke dimensi lain, bisiknya. Dan ini terjadi semakin sering. Lalu, ada gelombang pengalaman manusia yang lebih personal, dan bagi beberapa orang lebih mengganggu. Seorang psikiater di London berbicara tentang peningkatan dramatis kasus yang dia sebut krisis dimensional. Pasien yang tiba-tiba kehilangan rasa identitas diri, merasa menjadi banyak orang di banyak tempat sekaligus. Ini bukan skizofrenia, tegasnya. Ini seperti mereka mengalami terlalu banyak realitas secara bersamaan dan pikiran mereka tidak bisa mengolahnya. Di sisi lain, ada juga gelombang kebangkitan spiritual yang masif. Seorang ahli neurobiologi di Barcelona bercerita tentang pengalamannya sendiri di lab. Ruang di sekitarnya tiba-tiba terasa cair, berlapis-lapis,
dan dia merasa hadirnya kesadaran-kesadaran lain yang hanya mengamati. Dia tidak sendirian. Aku mewawancarai puluhan orang, dokter, insinyur, seniman, yang tiba-tiba mengalami momen ekspansi waktu, telepati spontan, atau perasaan koneksi yang dalam dengan alam semesta. Mereka seperti sensor-sensor awal dari sebuah perubahan yang lebih besar. Dua fakta membuat pengalaman-pengalaman ini tidak bisa diabaikan. Pertama, banyak yang mengalaminya secara bersamaan meski terpisah benua. Kedua, detail yang mereka gambarkan terkadang kemudian terbukti dalam temuan ilmiah baru, seolah mereka mengakses suatu pangkalan data kolektif yang biasanya tersembunyi. Apa artinya semua ini bagi peradaban kita yang rapuh? Seorang fisikawan teoretis di Berkeley memberiku peringatan yang tajam. Teknologi kita dibangun untuk beroperasi dalam 3 dimensi plus waktu, katanya. Jika kita tiba-tiba mengakses lebih banyak dimensi, sebagian besar teknologi kita bisa gagal atau berperilaku tak terduga. Bayangkan jaringan listrik, sistem navigasi pesawat atau internet, semua berhenti bekerja bukan karena rusak, tapi karena realitas tempat mereka dirancang berfungsi telah berubah. Kita berdiri di persimpangan yang belum pernah terjadi. Di satu sisi ada kemungkinan kehancuran teknologi masif dan keguncangan psikologis yang dalam. Di sisi lain, ada janji ekspansi kesadaran dan pemahaman yang sepenuhnya baru tentang alam semesta dan diri kita sendiri. Retakan-retakan kecil di realitas ini adalah pertanda. Mereka adalah hembusan angin dari masa depan yang mendekat, membawa kabar. Dunia yang kita kenal mungkin tidak akan pernah sama lagi. Pertanyaan besarnya bukan lagi apakah kita bisa menghentikannya, tapi apakah kita cukup lentur, cukup berani, dan cukup bijaksana untuk tidak patah, melainkan bertransformasi bersamanya? Menghadapi kemungkinan dunia yang retak dan berubah, naluriku sebagai peneliti adalah mencari pola. Apakah ini benar-benar hal baru? Atau seperti banyak hal di alam semesta, apakah ini adalah bagian dari siklus yang lebih besar, sebuah ritme kosmik yang telah terjadi sebelumnya? Pencarian ini membawaku meninggalkan laboratorium modern dan kembali ke batu naskah kuno dan ingatan kolektif peradaban yang telah sirna. Perjalanan pertama adalah ke Mesir, tepatnya ke bawah piramida Agung Giza. Seorang arkeolog Mesir, Dr. Ahmed Khalil, membawaku ke sebuah ruang tersembunyi jauh di bawah tanah, tidak tercantum dalam peta manapun. Dindingnya dipenuhi tulisan dalam hieroglif purba, bahkan lebih tua dari dinasti Firaun pertama yang kita kenal. Dr. Khalil telah menghabiskan 20 tahun untuk menerjemahkannya. Mereka bercerita tentang masa sebelum Mesir, ketika tempat ini adalah pusat pengetahuan bagi peradaban yang lebih maju. Katanya, suaranya bergetar penuh hormat. Dan mereka menggambarkan sebuah peristiwa yang mereka sebut pemisahan besar. Menurut teks-teks ini, sekitar 2.200 tahun yang lalu, manusia hidup dalam keadaan kesadaran yang meluas. Kita bisa merasakan banyak dimensi sekaligus, berkomunikasi langsung dengan makhluk dari alam lain. Lalu, sebuah peristiwa kosmik terjadi, pemisahan besar, di mana dimensi-dimensi itu terpisah lebih jelas. Sebuah tabir jatuh menutupi kesadaran kolektif manusia. Tapi, lanjut dokter, Khalil matanya berbinar, teks ini juga meramalkan bahwa pemisahan itu sementara. Itu adalah bagian dari siklus, dan mereka memberikan 4 tanda spesifik yang akan menunjukkan siklus itu mendekati akhir saat tabir akan terbuka kembali. Dia mulai membacakan terjemahannya, dan setiap tanda membuat bulu kudukku merinding. Bintang-bintang akan bernyanyi dengan banyak suara, sinyal radio dari kosmos. Bumi akan menggigilkan ingatannya. Aktivitas seismik dan vulkanik meningkat. Manusia akan melihat dengan banyak mata tapi memahami lebih sedikit. Era informasi berlebih tanpa kebijaksanaan. Perisai tak terlihat yang melindungi akan melemah, dan kedua dunia akan mulai bercampur. Melemahnya medan magnet bumi. Ketika semua tanda ini muncul bersamaan, ucap Dr. Khalil Khidmat, waktu kepulangan telah tiba. Pengetahuan bahwa ini mungkin adalah siklus yang teratur, bukan malapetaka acak, memberiku sudut pandang baru. Aku pun pergi ke Peru, ke komunitas Quero di dataran tinggi Andes yang terpencil, keturunan langsung Inca.
Di sana seorang tetua berusia 94 tahun, Don Sebastian, menerimaku. Dia bercerita tentang Pachacuti, waktu pembalikan dunia, akhir suatu cara hidup, dan awal cara hidup lainnya. Kakek moyang kami tahu waktu ini akan datang, katanya melalui penerjemah. Ini bukan akhir dunia. Ini saat dunia terbalik untuk kembali ke sisi yang benar. Tanda-tandanya punya kemiripan yang mencolok. Saat gletser menangis hingga lenyap, mencairnya gletser Andes. Saat ibu bumi berteriak kesakitan, bencana alam. Dan yang paling penting, saat orang-orang mulai mengingat siapa mereka sebenarnya. Dan tanda terakhir itu, kata Don Sebastian, menatapku dalam-dalam, sudah ada di sini Benitez. Orang-orang sedang terbangun. Dia membawaku ke gua dengan lukisan batu berusia ribuan tahun. Gambarnya jelas, figur manusia dengan aura energi, makhluk cahaya dan struktur geometris melayang di langit. Yang paling mengesankan adalah sebuah gambar yang menunjukkan dua dunia bertumpang tindih, seperti dua realitas ada di ruang yang sama. Ini bukan khayalan, katanya. Ini ingatan. Pengalaman di Mesir dan Peru ini bukan kebetulan. Di Göbekli Tepe, Turki, kuil tertua di dunia, pilar-pilar berukiran menunjukkan rasi bintang dan peristiwa kosmik dari 12. 800 tahun lalu, bersamaan dengan gambar yang mirip pintu di langit. Di Stonehenge, Bolivia, struktur batu raksasa dengan presisi yang mustahil seolah dirancang untuk bertahan melintasi zaman. Pola yang muncul jelas, seluruh dunia, peradaban-peradaban kuno yang tak terhubung, meninggalkan kapsul waktu yang sama. Mereka bukan membangun kuburan atau monumen sembarangan. Mereka membangun sistem memori global, peringatan dan panduan yang ditujukan untuk kita. Generasi yang akan hidup di ujung siklus berikutnya. Mereka mengalami pembukaan dimensi sebelumnya, mungkin menyaksikan kehancuran dan bertekad untuk meninggalkan petunjuk bagi keturunan mereka di masa depan. Kita adalah keturunan itu. Kita yang hidup di era satelit dan internet, namun lupa bagaimana membaca pesan yang terukir di batu dan tertulis dalam mitos. Maka pertanyaannya berubah. Ini bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi mengapa kita mengabaikan manual bertahan hidup yang telah ditinggalkan dengan susah payah untuk kita? Jika ini memang siklus alami kosmos, maka ketakutan bisa berubah menjadi persiapan. Dan untuk itu, kita mungkin perlu mendengarkan suara dari masa lalu yang justru memegang kunci untuk memahami masa depan kita. Dengan pemahaman bahwa kita menghadapi sebuah siklus kosmik, bukan akhir zaman, kekhawatiran bergeser. Bukan lagi bagaimana menghindar, tetapi bagaimana menyambut dengan sadar dan tegar. Jika nenek moyang kita membangun monumen batu untuk melintasi zaman, maka warisan kita yang harus dibangun lebih halus, namun lebih penting, ketahanan internal dan komunitas yang saling mendukung. Pelajaran dari semua tetua, ilmuwan, dan pengalaman yang kukumpulkan meruncing pada satu hal. Persiapan terpenting bukanlah fisik, tapi psikologis dan spiritual. Seorang biksu Tibet berusia 73 tahun, setelah 50 tahun menjalani retreat meditasi, memberiku nasihat yang takkan kulupakan. Perubahan yang datang ini seperti musim. Bagi yang pikirannya tak siap, ia seperti badai yang menghanyutkan. Bagi yang telah berlatih, ia seperti berlayar. Perairannya sama, pengalamannya berbeda. Latihan itu sederhana namun mendalam. Belajar mengamati pikiran tanpa terikat, melatih keseimbangan batin, dan terutama mengasah belas kasih. Karena dalam masa transisi nanti, banyak yang akan kebingungan dan ketakutan. Mereka yang bisa menjaga kejernihan batin akan bisa menolong sesama. Berdasarkan ajaran ini, bersama dengan sekelompok ahli dari berbagai bidang, psikolog, guru meditasi, ilmuwan, dan praktisi tradisional, kami menyusun sesuatu yang kami sebut protokol transisi. Ini bukan rencana menyelamatkan diri, tapi pedoman untuk menjaga kesadaran tetap stabil. Isinya praktik harian, meditasi untuk menemukan pusat ketenangan, latihan visualisasi untuk melenturkan persepsi, dan teknik menjangkarkan diri pada tubuh fisik saat kesadaran mulai meluas. Yang terpenting, protokol ini menekankan komunitas. Kita akan melalui ini bersama. Maka kami melatih penjaga transisi, orang-orang yang siap menjadi suar ketenangan di tengah kebingungan,
yang bisa memandu tanpa memaksa, mendengar tanpa menghakimi, menciptakan ruang aman bagi yang terguncang. Dan tanda-tanda bahwa perubahan sudah di ambang pintu semakin tak terbantahkan. Aku mengalami sendiri di tengah sebuah konferensi di Amsterdam. Waktu berhenti secara kolektif selama 1 menit penuh. Sebuah lalat membeku di udara, suara lalu lintas lenyap, semua jam berhenti. Lalu semuanya kembali normal, seolah tak terjadi apa-apa. Ini hanyalah satu dari ribuan laporan retakan realitas, serupa dari seluruh dunia. Ini bukan lagi ramalan, ini sudah terjadi. Fajar dimensi baru bukan sesuatu di masa depan, ia sudah mulai merekah di cakrawala kesadaran kita sekarang. Pandangan terakhir dalam meditasiku tentang dunia pasca transisi penuh dengan harapan. Aku melihat manusia yang mengingat kesatuannya, berkomunikasi dengan pemahaman langsung, hidup selaras dengan alam karena sadar mereka adalah bagian darinya. Teknologi dan kesadaran menyatu. Keindahan seni dan sains melampaui imajinasi kita saat ini. Jadi di akhir perjalanan penyelidikan ini, pesanku sederhana, jangan takut. Ya, sesuatu yang besar mendekat. Ya, segala sesuatu akan berubah. Tapi, perubahan ini adalah undangan untuk tumbuh, undangan yang mungkin sudah kita nantikan jauh di lubuk hati. Persiapkanlah, bukan dengan ketakutan, tapi dengan niat yang jelas. Kuatkan batin, eratkan hubungan dengan sesama, asah fleksibilitas mental, dan rawat belas kasih. Karena ketika tiba waktunya, ketika tabir itu benar-benar terbuka, sumber daya itulah yang akan kita perlukan untuk melangkah masuk ke era baru. Peristiwa itu mendekat. Kita tak bisa menghentikannya, tapi kita tak perlu menghentikannya. Ini bukan musuh kita. Ini adalah takdir evolusi kita, napas kosmos berikutnya. Dan kita semua mendapat kehormatan untuk mengalaminya, untuk ikut serta, untuk bertransformasi bersamanya. Angkatlah kepala, bukalah mata, dan bersiaplah untuk melihat melampaui tabir, karena sesuatu yang tak terelakkan sedang mendekat, dan syukurlah memang demikian. Alam semesta tahu apa yang dilakukannya, dan kita sebagai bagian utuh darinya berada tepat di tempat yang seharusnya, siap menjadi makhluk sepenuhnya sadar, sepenuhnya terbangun, dan sepenuhnya hidup dalam kosmos multidimensi yang begitu kompleks dan indah. Perjalanan baru saja dimulai. Sampai berjumpa di sisi lain, di dunia baru yang sedang kita wujudkan, bahkan saat kita berbicara sekarang. Terima kasih telah menemani perjalanan penyelidikan ini. Terima kasih atas pikiran terbuka dan keberanian kalian. Mari terus bersiap, terus menyelidiki, dan yang terpenting terus menjaga hati serta pikiran terbuka untuk apapun yang alam semesta persiapkan untuk kita semua.